warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan-rekan guru dan juga baik Bapak Ibu guru SMA N1 Kapetakan. Kali ini teman kita Ibu Putri Kinanti akan mendiseminasikan aksi nyatanya modul 3.2 pemetaan 7 aset SMA N1 Kapetakan CGP Angkatan 9. Untuk diseminasinya aksi nyata modul 3.2 ini silakan untuk Bu Putri. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator, selaku moderator Ibu Nia Nur Kurniasi. Bapak Ibu yang bahagia, hari ini kebetulan saya diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi terkait dengan aksi nyata modul 3.2, yakni tentang pemetaan 7 aset di SMA Negeri 1 Kapetakan atau di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Mumu Mugiono, kemudian Bapak Wakasek Kurikulum Kesiswaan Tahunnas, kemudian saya ucapkan datang Bapak Mil, ini Bapak Lima, kemudian Pak Asep, Bapak mohon maaf hari ini. Teman-teman dari rekan guru dan juga staf tata usaha yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang bahagia, berikut adalah diseminasi saya dengan 7 modal di sekolah. Jadi kita akan bersama untuk mengembangkan aset modal-modal apa saja yang memiliki kita nanti ke depannya manfaatkan untuk kegiatan yang sah, kemudian untuk tujukan SMA Negeri terkait dengan modal yang ini modal sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi sumber daya manusia sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, dan harga diri seseorang. Kemudian pemetaan modal atau merupakan kegiatan investasi pengetahuan, kecerdasan, serta keterampilan yang dimiliki oleh warga sekolah seperti kepala sekolah, mungkin nanti ada komite, Bapak dan Ibu guru, dan juga Bapak dan Ibu staf tata usaha. Nah, ini Bapak Ibu, pendekatan lain pengelompok aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan, contohnya kecakapan memimpin kelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok, kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya gitu ya Bapak Ibu, entah itu tangan pengelolaan usaha, pemasaran, negosiasi, dan lain sebagainya. Nah, kita nanti bisa lihat nih apa saja atau siapa saja yang terlibat di sekolah kita terkait dengan modal manusia. Mungkin yang pertama saya tuliskan ini adalah kepala sekolah terlebih dahulu. Tentunya kita memiliki 1 orang ya Bapak Kepala Sekolah dengan kualifikasi pendidikan yang juga mumpuni, yaitu S1. Kemudian kita memiliki 19 orang guru ya Bapak Ibu. Kemudian PNS kurang lebih ada berapa orang ya Pak ya? 3 ya Bapak Ibu ya? 3, Bapak Kepala Sekolah, Pak Iman, dan juga 1 lagi Pak Haji Madinah mungkin gitu ya. P3K Alhamdulillah kita sudah memiliki 7 orang P3K, baik dari tahap 1, 2, maupun 3. Kemudian honor provinsi ada 9 orang, betul ya Bapak Ibu? Ya, jadi jumlah total semuanya ada 19 orang. Guru yang tersertifikasi ada 7 orang, mungkin saya sendiri, Pak Haji Mumu, Pak Iman, Pak Ilham, Ibu Aisyah, kemudian Ibu Nur Kurniasi ya Bu ya, dengan Pak Haji Madinah. Jadi ada 7 orang, atau ada yang belum disebutkan Bapak Ibu? Oh, OTW ya Bu ya, mudah-mudahan tahun ini selesai. Amin, amin. Amin. Semangat Bu Widi. Semangat. Kemudian selanjutnya adalah tata usaha. Ini Bapak Ibu tata usaha, betul ya? Ada 5 orang ya Bapak? Betul ya, ada 5 orang. Selanjutnya S1 ada 1 orang, mungkin ini adalah Bu Kartika Nursari Putri, SE, Sarjana
Ekonomi. Oke, selanjutnya ada D3 juga. D3 ini adalah Pak Rajib. Dan SMA ada 3 orang, Pak Agin, Pak Sepudin dengan Ibu Oom Komariah, betul ya? Nah, sisanya tidak ada ya Pak ya, sudah lengkap semua. Siswa, ini Ibu pemegang operator ya, Dapodik. Betul ya, siswanya ada 154 orang kita ya, Ibu Dapodik. Ibu Dapodik. Oke, selanjutnya komite ada 3 orang, kebetulan hadir ada Bapak Asep, kemudian Pak siapa? Pak Sudiana dan juga Bapak Karyan. Oke, selanjutnya juga ada dari orang tua siswa sebagai perwakilannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk modal yang kedua ini terkait dengan modal sosial, yaitu modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dengan mengatur pola perilaku warganya. Kemudian ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, ataupun organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Tuh. Kemudian contoh-contohnya ini adalah asosiasi atau kerjasama kita dengan pihak terkait di lingkungan sekolah kita. Instansi-instansi yang terkait, entah itu tentang pendidikan, entah itu tentang tentang kesehatan dan lain sebagainya. Mohon maaf. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat atau mendalami modal apa terkait dengan modal sosial yang kita miliki di sekitar SMA Negeri 1 Kapetakan. Mungkin ini ada beberapa saja, nanti Bapak Ibu bisa melengkapinya atau mungkin dirasa tidak perlu pun nanti kita akan hilangkan gitu. Modal sosial yang kita miliki adalah Puskesmas Kedaton. Ini sebagai penyuluh kesehatan karena kita bekerja sama Ibu Cindy ya selaku pembina dari PMR begitu. Ini melakukan kerjasama juga dengan pihak Puskesmas Kedaton begitu ya Bu Cindy. Selanjutnya Polsek Kapetakan ini terkait dengan Kamtibmas, ketertiban masyarakat begitu Bapak Ibu, karena kita memang membutuhkan untuk kenakalan remaja dan lain sebagainya. Kemudian Pemdes Pegagan Ulor, pemerintah desa, karena kita juga kebetulan sangat membutuhkan pemerintah desa, kebetulan kita juga dekat, hanya beberapa langkah mungkin dari SMA 1 Kapetakan untuk sampai kepada Pemdes Pegagan Ulor. Kita sangat terkait dengan mungkin perizinan sekolah ya Bapak Ibu, kemudian juga terkait dengan kebetulan kita punya permasalahan lingkungan, terkait dengan sampah-sampah yang ada di sana gitu ya Bapak Ibu. Itu juga kita memang harus saling berkomunikasi atau bersosial masyarakat sendiri begitu ya Bu Nia, antara pihak sekolah mungkin dengan pemerintahan desa Pegagan Ulor. Kemudian juga ada Koramil Kapetakan, ini juga hubungannya adalah penyuluhan nasionalisme begitu. Mungkin ditambahkan Bapak Ibu gimana? Atau cukup 4 modal saja? Cukup ya? Boleh Bu. Baik. Ini kan kaitannya dengan pertama itu masih hubungan dengan Sosial. Ya masyarakatan betul. Polsek, Pemdes. Nah, ini kan baru dua sisi ya Bu ya. Jadi sedangkan kita juga kan butuh sisi juga di sisi kemasyarakatan itu. Barangkali ada di sini kayak zaman dulu tuh ada namanya kayak Karang Taruna gitu tuh. Oh iya, betul. Apa ya? Iya kayak gitu tuh. Kan itu masih aktif itu. Barangkali bagi media sosial kita juga kita bisa modal sosial kita juga kita bisa kerjasama sama itu gitu. Keuntungannya misalnya bisa untuk kayak misalnya aktivitas gotong royong yang ada di desa. Oh iya betul. Olahraga, bakti sosial. Oh oke. Juga kerjasama. Nah, ikatan remaja masjid juga mungkin itu kan bisa jadi itu bisa dipakai untuk lembaga juga kan ya Bu ya, bentuknya adalah lembaga ya. Oke, berarti kita akan masukkan untuk modal sosial kita ya Bu ya. Barangkali nanti kita memiliki kedepannya punya acara atau apa bisa dilibatkan. Ya, acara-acara masyarakat yang melibatkan kita. Oke. Apa Pak biasanya namanya apa?
Ikatan Remaja Masjid. Karang Taruna, Irma. Kalau di Pegagan mungkin Irma gitu ya ini Iya, ya. Ikatan. Iya, oke. Satu lagi buku barangkali jadi Boleh, boleh. juga. Ya sebentar ya Pak, sabar. Tadi sabar ya Pak. Jadi lupa. Kita gini kan kalau di kita juga kan ada pelajaran seni budaya. Betul. Barangkali kita bisa juga kerjasama sama kayak misalnya sanggar-sanggar seni gitu. Dengan sini. Nah, itu mungkin nanti kita akan masukkan ke modal berikutnya, Bu. Gitu. Ada ini lagi mungkin lebih ke budaya gitu ya. Ya, ada lagi, Bu. Jadi modal sosial paling. Iya, itu bagus, Bu. Terima kasih untuk tambahannya. Ini saya kasih ini ya, Bu ya, yang kelima begitu ya. Yang kelima adalah tambahannya adalah Karang Taruna, atau dalam hal ini di Irma. Pegagan itu Irma gitu ya. Ikatan Remaja. Sebagai mungkin untuk bakti sosial kita ke masyarakat begitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini modal sosial, ini adalah terkait dengan modal politik. Modal politik di sini bukan berarti modal politik yang hanya dimaknai sebagai aktivitas demokrasi seperti halnya kita memilih caleg kemarin atau memilih presiden kemarin begitu. Tetapi ini dimaknai sebagai kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sekolah sosial atau sekolah dalam hal ini. Kemudian sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Berarti ini terkait dengan kebijakan-kebijakan antara kita atau bukan kebijakan juga bisa dikatakan kerjasama begitu, kerjasama antara kita dengan instansi atau pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian juga ini modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada meningkatnya kualitas pembelajaran. Misalnya seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya kemudian membuat keputusan yang berpihak kepada murid yang nantinya ke depannya bisa menjadikan pembelajaran murid tersebut lebih baik lagi. Gitu. Ada beberapa pemetaan yang sudah saya konsep, namun ini bisa dikurangi ataupun ditambahkan Bapak Ibu. Ini yang pertama tadi, kepala sekolah yang berpihak kepada murid, mohon maaf saya salah ini ya, kepada murid. Karena kita harus selalu berpihak kepada murid, mementingkan kepentingan murid ya Bapak Ibu. Kemudian kantor cabang dinas wilayah 10 Provinsi Jabar sebagai patokan kepada kita atau acuan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah gitu. Adapun peranannya ketika kita misalkan akan mengadakan suatu acara ya tentu harus dengan perizinan dari pihak KCD atau dalam hal ini adalah KCD wilayah 10. Kemudian kecamatan ini juga koperasi kegiatan nasional seperti Agustusan, Hardiknas karena kita terkadang harus mengikuti acara-acara yang ada di wilayah kecamatan, baik itu nantinya bekerja sama dengan pihak SD, pihak SMP, SMK, atau bahkan yang swasta maupun yang negeri. Kemudian satu lagi adalah PGRI Kecamatan Kepetakan atau IGI Ikatan Guru Indonesia. Mungkin ini saya tambahkan MGMP mungkin ya Bapak Ibu. MGMP sekolah. Kebetulan di sekolah kita ini belum ada untuk MGMP sekolah. Kebetulan juga untuk matematika ini kan ada 4 orang guru matematika ya Bu Cindy, Pak Soleh, dan Ibu Oom. Kita berempat, termasuk saya begitu. Saya berharap nanti ke depannya kita bisa menyusun untuk nantinya sebagai modal kita membuat kesepakatan, membuat kebijakan begitu terkait pendidikan atau pembelajaran matematika di kelas. Kebetulan kan kita kalau misalkan MGMP keluar sekolah atau MGMP kabupaten itu kan dibatasi tidak bisa 4-4-nya pergi gitu ya. Kadang-kadang 1 atau 2 gitu. Nah, dari situ kalau kita misalkan membentuk MGMP sekolah, dalam hal ini MGMP matematika, mungkin kita bisa getuk tular dari 1 untuk semua gitu. Jadi 1 dapat, disebarkan, sama-sama dapat, kemudian kita manfaatkan bersama untuk kemajuan pendidikan SMA Negeri 1 Kapetakan. Dalam hal ini adalah matematika atau mata pelajaran yang lain juga bisa membuat MGMP-nya seperti
mungkin PAI ada 2, begitu ya Bu Alfi, Bu Suhartini, kemudian biologi juga mungkin nanti ada Pak Ilham dengan Ibu Aisyah gitu. Bisa dibentuk supaya nanti kedepannya kita bisa membuat produk gitu, membuat produk pembelajaran yang inovatif atau yang keren gitu ya Bapak Ibu. Ya insya Allah ya. Bapak Ibu terkait dengan modal politik apakah ada yang ditambahkan atau dihilangkan? Cukup ya, sepakat ya. Kita punya ini semua. Gimana Bapak Ibu, sepakat nggak? 5. Iya, sepakat. Sepakat ya. Kita punya ini semua gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya salah ngeklik. Mana tadi desiminasi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini. Baik, tadi kita sampai dengan modal politik ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah baru tadi nih Bu, masuk yang tadi yang Ibu sampaikan sanggar-sanggar budaya. Ini kita mungkin akan masuk ke dalam modal agama dan budaya. Ini terkait dengan agama kita di lingkungan sekolah, kemudian juga bisa ini juga perayaan-perayaan, peringatan-peringatan hari besar Islam ya, PHBI khususnya karena kita mayoritas di masyarakat juga mayoritas Islam. Kemudian alhamdulillah di sekolah kita juga 100% insya Allah Islam semua ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang non muslim? Oh, KTP-nya saja, yang Islam KTP-nya saja. Tapi diakuinya diakuinya tetap Islam kan ya Bapak Ibu ya? Iya. Gitu. Dan budaya-budaya ini kita akan menggali budaya-budaya kita terlebih khusus saya sendiri kan bukan asli orang sini. Mungkin yang asli orang sini mengetahui budaya-budaya yang dimiliki oleh wilayah sini, wilayah Kapetakan gitu. Wilayah Kapetakan dan sekitarnya. Ya mungkin pribumi di sini barangkali mau mengutarakan apa aja kebudayaan yang di daerah Kapetakan ini. Iya. Ibu Suhartini atau Pak Agin. Iya. Ini yang pertama ada siswa 100% Islam itu sebagai modal kita. Kemudian dekat dengan masjid itu juga modal kita. Kita punya modal kita kebetulan dekat dengan masjid sehingga ketika kita sholat atau melakukan ibadah-ibadah itu lebih dekat, lebih bisa karena kan kebetulan kita belum punya masjid ya Bapak Ibu dan mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh Bapak Komite dan juga Bapak Ibu wakil dari orang tua murid untuk mungkin kita sama-sama memikirkan hal ini untuk pembangunan mungkin musola sekolah gitu. Kemudian organisasi Islam yang aktif mungkin dalam hal ini kalau di sekolah kita mungkin Irmas atau apa namanya? Rohis ya, Bu ya, Rohis gitu. Irmanya mungkin Irmanya di wilayah Pegagannya ya, apa atau desanya gitu, di desanya. IPPNU dan Al-Irsyad, kemudian kegiatan keagamaan di hari Jumat tentunya biasa ya kebiasaan kita setiap hari Jumat itu selalu mengadakan yasinan ataupun pengajian yang dilakukan setiap hari Jumat di jam pertama baik itu oleh wali kelas ataupun di akhir bulan oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Kapetakan dalam suatu lingkup atau ruangan yang sama gitu. Selanjutnya adalah infak massal atau dalam hal ini biasa kita lakukan infak Jumat seperti itu. Ini juga adalah suatu modal ya, modal yang ada di sekolah terkait dengan kebiasaan kita terkait agama dan budayanya. Kemudian kurban, zakat, bagi takzil pada bulan Ramadan atau dalam hal ini apa? Rantang Ramadan ya, rantang Ramadan. Iya, rantang Ramadan atau mungkin bagi tajil yang biasa kita lakukan di pinggir jalan. Iya, betul. Iya, ini juga nanti adalah modal untuk kita semua. Kemudian output dari pesantren juga, kan siswa-siswa kita juga banyak yang dari pesantren gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi untuk budayanya mungkin Bapak Ibu. Unjung ya Bapak Ibu ya, unjungan gitu ya kalau kita bahasa kita unjungan katanya gitu. Ngadranan. Unjungan atau unjungan ini dalam hal ini unjungan itu ini ya Bu ya. Karangkendal apa? Iya. Iya ada di Karangkendal ya.
unjungan ini apa sih? Sebetulnya seperti takziah begitu kan ya? Kalau kunjungan itu termasuk adat sedekah bumi gitu. Oh. Sedekah bumi. Kalau sedekah bumi itu mungkin ada lagi ya, sedekah bumi itu ada lagi ya. Kalau sedekah bumi itu kan unjung itu, oh sama berarti. Oke. Saya pikir kalau misalkan sedekah bumi itu ketika misalkan untuk Kalau di saya, kalau di desa saya kalau mengunjungin itu biasanya itu ke makam, ya. Kalau iya, nah itu setelah panen gitu ya. makan 1.000 ya. Makan boleh. Nah itu juga sama kan sedekah bumi ya? Iya, sama sedekah bumi ke ini ke makam biasanya ada di desa. Tapi tiap desa itu berbeda ya. Istilahnya. Oh, ada ya? Iya karena Mapagsri itu betul sedekah bumi juga itu. Kalau biasanya kalau ngunjung itu ke makam kan ya, ke makam leluhur gitu kan? Kalau mungkin di sini kunjungan Nggak sih ke haul? Enggak, beda. 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 makam leluhur, Adat kita di sini haul juga ada haul. kunjungan Mapagsri, kemudian mungkin ada lagi haul tuh apa? Gimana Bu? Bisa dijelaskan? Jadi doa bersama. Haul tuh ini Bu, haul itu peringatan orang meninggal setiap tahunnya. Itu Haul tuh namanya haul. nemu gitu kan ya, mendak gitu kan ya, seperti mendak gitu ya. Secara global. Ya, berarti kan kita juga siswa kita kadang terlibat kan ya dalam hal tersebut, dalam budaya itu ya. Iya. Kalau saya sendiri, condong ke kuliner juga Bapak Ibu. Ini juga kan, ini juga ya masuk juga ke dalam budaya kita yang mungkin tidak dimiliki oleh setiap orang, dan biasanya di kuliner ini bisa menghasilkan banyaklah finansial yang bisa didapatkan ketika di kuliner gitu, diolah oleh kita, kemudian anak-anak misalkan berjualan dan lain sebagainya. Nah itu bikin dodol itu ya Bu ya. Juga orang Kendal ya. Nah selain dari finansialnya juga kan bisa diambil dari berbaginya, budaya berbagi gitu ya. Dodol kan ada itu ketika apa namanya sedekah bumi. Iya, ini kan berarti budaya berbaginya betul-betul kentara di sana ya, Ibu ya. Oke, jadi keagamaannya dapat, kebersamaannya dapat, kemudian juga tadi berbaginya dapat ya, Bu ya. Berbaginya. Berarti masuk nggak pentas seni dan budaya? Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Bu Aisyah tadi, sanggar seni gitu ya. Ada di sini tuh ada. Ada ya Bu ya, di daerah apa itu Bu? Di desa Duku ada, di Grogol ada. Nah ini sebetulnya bisa jadi modal kita untuk anak-anak ini bisa berlatih atau dimaksimalkan di dalam karya seninya gitu. Supaya nanti ketika misal pentas apa atau lomba dilombakan gitu. Ini bisa jadi suatu daya tarik. Iya betul Bu. Gitu. Jadi memang kita butuh untuk tahu budaya kita itu apa. Sanggar seni itu kan berarti kalau di daerah sini mungkin tarian ya. Tarian, atau saya juga pernah dengar ada angklung. Angklung, wayang, wayang itu ada. Angklung ya. Wayang sih, berarti wayang deh. Masih. Itu yang grupnya Galih itu Bu. Yang Masih grupnya ya? Galih masih. Ini berarti kan masuknya ke dalam sanggar seni ya, seperti Sanggar seni. Sandiwara, betul. Sandiwara. Ya adanya kan di kita ya. Ini juga mudah-mudahan kalau misalkan kita bisa memanfaatkan modal tersebut, bisa kita pentaskan anak-anak kita misalkan di dalam suatu event-event lomba-lomba ataupun penyambutan gitu ya, atau dalam acara-acara sekolah kita, acara-acara besar. Oh, koneksinya lemah.
Nah, Bapak Ibu, itu tadi modal keempat. Sekarang kita akan bahas untuk modal yang kelima, ya ini modal fisik. Ya ini terkait dengan bangunan-bangunan yang ada di sekolah, seperti sarana dan prasarana juga. Ini infrastruktur ya, infrastruktur yang ada di sekolah. Terkait dengan mulai saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Ini tuh lebih ke sapras. Kebetulan ada Bapak Saprasnya. Agen. Lebih ke sapras. Oh iya, maaf. Masalah kalau saya perbesar teh saya nggak bisa sambil ngetik. Gimana ya? Nggak apa-apa, nanti saya coba ketik di tulis. Udah besar ya, ini yang ini mah besar ya, yang ini mah. Kita punya kelas 7 ruang, betul Bapak Sapras? Ruang kelasnya 7, kemudian labnya ada 3, yaitu biologi, fisika. Maaf, ini harusnya dikasih kurung ya, supaya nggak menjadi salah tafsir 3 biologi nanti. Ada 3 biologi, fisika, dan komputer ya Bapak Sapras. Toiletnya ada WC laki-laki sama WC perempuan. Ada 6 dan 8, betul Bapak Sapras? Kantor guru ada. Kantor di sini ya, kantor TU ada, gudang ada, perpustakaan ada, ruang OSIS ada, smartboard ini, flipboard, ini flipboard. Smartboard ada, flipboard ada, wifi itu untuk jaringan internet Bapak Ibu, printer, bel, sound system, mungkin saya tambahkan jalan raya juga itu bisa jadi aset kita. Kenapa disebut aset kita juga? Salah tuh kan. Jalan raya. Jadi mengapa ini disebut aset? Karena kebetulan kita dekat dengan jalan raya, ini bisa kita manfaatkan dengan dekatnya dengan jalan raya ketika kita pendistribusian, misalkan alat-alat atau apa itu mudah aksesnya. Kemudian juga anak-anak untuk mencapai berangkat ke sekolah itu tidak sulit karena angkot itu melewati jalur utama kita gitu. Jadi cukup pakai angkot, tidak perlu naik apa-apa lagi, jalan juga tidak perlu jauh karena kita bertepatan langsung dengan dekat dengan jalan raya gitu ya Bapak Ibu. Selain itu juga menunjang ketika kita misalkan ada acara bagi takjil ya Bu ya, kita tidak perlu jauh-jauh kemana-kemana, cukup di jalan raya ada yang lewat dikasih ya gitu ya Bu ya. Depan untuk gerbang kita langsung. Iya, kegiatan-kegiatan sekolah itu cukup dipermudah dengan adanya lokasi kita dekat dengan jalan raya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditambahkan? Kalau saya listrik ya, betul Bu. Listrik. Kemudian PDAM mungkin. Nah, kita pakai PDAM enggak ya, Pak Sapras? Belum ya? Berarti kita masih pakai bor listrik. Sumur. Sanyo atau sumur gitu ya, kita masih pakai sumber airnya dari sumur gitu. Tapi alhamdulillah mencukupi ya Pak Sapras ya. Cukup ya Pak Sapras. Alhamdulillah. Ini aset-aset atau modal-modal fisik yang kita miliki Bapak Ibu di sekolah, dan nantinya ke depannya mungkin bisa kita olah kembali, tambahkan lagi mungkin. Fokus. Nah ya itu juga itu masuknya ke sarana ya Bu ya, karena digunakan oleh kita untuk pembelajaran HP gitu ya, komputer. Kita punya ini Bu, kita lupa ya, Chromebook ya Bapak Ibu. Komputer buat ini bel. Komputer, Chromebook. kemudian mungkin ada lagi yang belum saya cantumkan atau saya lupa. Gimana? Iya betul, Mabeler. Ya. Kursi, meja, kemudian lemari, buku itu juga sama, masih dalam modal fisik itu ya. Infokus itu nanti di OHP ya Bu ya. Itu OHP gitu. Kipas. Kipas meskipun alat elektronik mungkin nanti itu ke kelistrikan nanti di sebelah situnya. Oke, lanjut. Itu modal fisik. Lanjutnya yang keenam, Bapak Ibu, kita hampir mencapai puncak. Modal lingkungan atau alam ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita yang terkait dengan alamnya. Lingkungan kita yang sekiranya bisa menjadi modal kita untuk memberdayakan segala macam yang ada di lingkungan kita terkait dengan modal alam.
Ini ya, salah satunya dekat dengan jalan nasional, kemudian kompleks pendidikan, udara segar, ya betul ya, air melimpah banyak ya. Tadi Pak ya, tidak perlu lagi pakai PDAM, cukup dengan sumur airnya sudah melimpah ya, Pak Sapras. Kemudian lingkungan kondusif, mungkin saya tambahkan dengan adanya kolam mungkin ya Pak ya. Telaga. Telaga. Ini bisa jadi sebetulnya kita itu istilahnya jalan-jalan atau apa ya, refreshing gratis setiap hari sebetulnya Bapak Ibu ya, kalau kita bersyukur gitu. Setiap hari kita tuh tidak perlu mencari ke Telaga jauh-jauh, ke Kuningan, ke Majalengka, objek wisata yang gratis yang setiap hari kita bisa nikmati ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin renangnya gratis juga sebetulnya kalau misalkan kita bisa manfaatkan. Atau kalau saya pikir ini kita bisa juga membudidayakan sesuatu di sana gitu. Entah ikan atau apa, mungkin nanti ke depannya ya Bapak Ibu, itu juga modal untuk kita ya. Jadi jangan dilihat kekurangannya, tapi dilihatlah kelebihannya. Bahwa ternyata adanya kolam di depan banyak manfaatnya. Refreshing kita tiap hari nggak stres, karena apa? Kita udah stres, lihat ke depan, ada kolam, telaga, tenang, udaranya sejuk, hijau semua, hijau semua, tidak hijau ada semua, sawah, ada sawah, asal jangan lihat sebelah sana aja. Untuk sampahnya nanti akan ditanggulangi oleh Bapak Sapras ya, Pak Sapras ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah modal yang terakhir ya, ini adalah modal finansial kita ya, yang mendukung keuangan Bapak Ibu. Modal finansial juga termasuk dengan tabungan, hutang, investasi dan lain sebagainya. Termasuk juga pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual apa aset-aset yang kita miliki. Tapi maksudnya adalah misalkan kita itu punya tadi kolam, kemudian dibudidayakan, hasilnya bisa kita kelola, kemudian kita jual gitu. Ini juga merupakan modal finansial. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan atau kurangi, atau ada yang perlu dirubah atau seperti apa? Bos pusat tentu ya, Ibu Bos, Ibu Bos. Kemudian BOPD gitu ya dari Provinsi Jawa Barat, hibah dari masyarakat, ini Bapak Ibu orang tua murid, mudah-mudahan ada hibah dari Bapak Ibu juga. Kemudian kantin, iuran dari guru, dan tendik untuk kegiatan tahunan, atau mungkin dalam hal ini insya Allah dikelola oleh Ibu Widi misalkan dalam bentuk koperasi begitu ya, iurannya dan lain sebagainya. Ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi modal finansial sekolah gitu Bapak Ibu ya. Mungkin saya tambahkan juga DAK ya, dana alokasi khusus. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Bu. Gimana Bu? Apa Bu? Alumni Bu. Oh betul donatur dari alumni ya. Nah ini alumni juga bisa kita bukan mintai sebetulnya, meminta apa namanya? Ya sebagai rasa terima kasih atau sebagai bentuk apa kenang-kenangan untuk sekolahnya gitu ya. Juga bisa dari dana hibah masyarakat. Ada yang udah ya, dana hibah dari masyarakat. Iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita santai aja ya, karena kita menggali bersama-sama untuk donatur dari alumni gitu ya. Dan juga dari Pak Komite bantu Pak minta bantuannya terkait dengan finansial sekolah. Jadi kalau di program BPBK itu kan ada yang namanya penelusuran alumni itu. Iya betul. Jadi itu kita bisa manfaatkan untuk partisipasi mereka mendukung sekolah setelah mereka tidak lagi. Iya betul. Mungkin nanti akan dibentuk forum mungkin ya Bu ya, forum. Iya, forum silaturahmi, Forsa gitu ya, ikatan alumni gitu. Iya betul Ibu. Tuh. Ya, nanti kita bicarakan lagi untuk tindak lanjut terkait dengan finansial, karena finansial ini sangat kita butuhkan dalam rangka mungkin untuk pembangunan dan juga kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Kapetakan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi 7 modal yang telah kita sama-sama sepakati, kemudian kita gali yang betul-betul yang tadinya saya tidak tahu menjadi tambahan-tambahan untuk saya juga, ternyata di daerah sini
cukup banyak potensi-potensi atau cukup banyak hal-hal yang masih bisa digali sebagai modal ataupun aset untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kapetakan ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan juga partisipasi aktifnya dalam hal ini untuk memetakan 7 aset di SMA Negeri 1 Kapetakan. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tidak berikan tanya jawab karena kita tadi sudah bersama-sama berdiskusi. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Bu Nia. Oke. Terima kasih untuk Ibu Putri yang telah memaparkan aksi nyatanya modul 3.2 tentang 7 modal atau aset sekolah yang bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Kita mengetahui aset-aset yang ada di sekolah kita dan lingkungan kita supaya kita lebih baik lagi ke depannya untuk SMA 1 Kapetakan dengan aset yang luar biasa, bukan kemunduran buat kita tetapi untuk kemajuan buat kita dan kebanggaan diri kita. Meskipun sederhana tetapi kita bisa mengubah potensi itu menjadi luar biasa sehingga menjadi SMA 1 Kapetakan itu lebih unggul kembali, lebih potensi-potensinya lebih dikembangkan kembali menjadi hal yang lebih baik. Semoga nanti untuk PPDB kelanjutannya dan juga potensi dari siswanya kita dapat menggali lebih dalam lagi dan menjadikan siswa kita siswa yang berprestasi. Oke, itu sekian dulu pertemuan kita kali ini untuk aksi nyatanya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terkonsep.